Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saris Firnaudlo dari jurusan Ilmu Komunikasi 24.1 Universitas Terbuka Bandung. Untuk menjawab soal pertama, berdasarkan jenisnya, term dibagi menjadi 3, yaitu pertama, ada term berdasarkan konotasi atau isinya. Term ini sering juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam sebuah bidang ilmu. Term ini dibagi menjadi 2, yaitu term abstrak dan term konkret. Pertama, kita ambil contoh dalam term konkret, yaitu contohnya adalah bunga yang indah. Jika melihat sebuah bunga yang indah, maka itu menunjukkan realita, yaitu sebuah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Realita dalam hal ini adalah hal yang bisa kita lihat secara kasat mata dan juga melalui indera penglihatan kita. Lalu ada juga sebagai contoh term abstrak, yaitu keindahan, dan memberikan minat terhadap keindahan sebagai sesuatu yang dipisahkan dari sebuah bunga, di mana ciri utama term ini adalah menunjukkan sifat tanpa subjeknya. Itu adalah term yang pertama. Term yang kedua adalah term berdasarkan denotasi atau berdasarkan lingkungan, di mana term ini bisa diterapkan. Term ini terbagi menjadi 2. Term umum adalah term yang bisa mencakup seluruh hal tanpa terkecuali. Term umum ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu term umum universal, contohnya adalah manusia ataupun hewan. Lalu ada juga term umum kolektif, yaitu sifat umum yang menunjukkan sebuah kelompok sebagai sebuah kesatuan. Contohnya adalah suku Sunda atau mahasiswa UT. Lalu term yang kedua adalah term khusus atau term yang hanya menunjukkan bagian atau minimal satu hal dari sebuah keseluruhan. Contohnya, sebagian yang hidup di air atau beberapa petinggi kampus. Ada juga term khusus singular atau term yang hanya menunjuk pada satu hal, hanya punya satu anggota, misalkan Presiden Amerika ke-44 atau Presiden ke-6 Republik Indonesia. Selanjutnya ada term berdasarkan predicament atau berdasarkan adanya sesuatu tersebut. Term ini terbagi menjadi 2, yaitu ada term yang tidak terbatas yang mewujudkan sebuah term, yakni Tuhan. Ada juga yang disebut dengan term terbatas atau dapat disebut tentang banyak hal. Berdasarkan unsur sifatnya ini terbagi menjadi 2, yaitu predikamen substansi atau hakikat adanya terdapat di dalam hal tersebut dan dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah manusia dan hewan. Eksidensia, yang di dalamnya terdapat beberapa kumpulan sifat lain seperti kuantitas, kualitas, aksi, pasi, relasi, ruang, waktu, posisi, dan keadaan. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 2, sesat pikir adalah keliruan dalam penalaran berbentuk pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah tidak sah yang melanggar kaidah-kaidah logika, atau bisa juga berbentuk perbincangan menyesatkan yang disengaja ataupun tidak dalam memasukkan hal yang membuat kesimpulannya menjadi tidak sah. Sesat pikir ini terbagi menjadi 2, yaitu sesat pikir formal atau sesat pikir menurut logika. Dalam bahasa Inggris disebut dengan logical fallacy. Sesat pikir ini adalah kekeliruan berdasarkan bentuknya. Lalu ada juga sesat pikir verbal, yaitu kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata atau berkaitan dengan salah penggunaan atau gandanya makna dari sebuah kata. Bagaimana cara untuk menghindarinya? Untuk menghindarkan kita dari logical fallacy, yang bisa dilakukan adalah berpegang pada suatu kaidah logika, dan yang paling dasar adalah dengan prinsip-prinsip penalaran. Dapat didefinisikan juga sebagai sebuah pernyataan yang mengandung kebenaran universal atau umum yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Salah satu dari prinsip penalaran ini adalah prinsip non-kontradiksi, yang dinyatakan dengan dua sifat yang berlawanan secara mutlak tidak mungkin ada pada sebuah hal secara bersamaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.